Ya, Shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di Yohanes 11. Yesus membangkitkan Lazarus. Materi masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Tolong baca gini. Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara laki-laki Maria dan Marta, Lazarus sedang sakit. Lalu mereka mengirimkan pesan kepada Yesus. Tuhan, kata mereka, orang yang kau kasihi sakit. Yesus menyayangi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi setelah dia mendengar bahwa Lazarus sakit, ia masih tinggal di situ selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati, mari kita pergi ke rumahnya. Setibanya di sana, Lazarus telah dikubur selama 4 hari. Banyak orang Yahudi mengunjungi Maria dan Marta untuk menghibur mereka. Di manakah engkau menguburkannya? Tanya Yesus. Mari ikut dan lihatlah Tuhan, jawab mereka. Menangislah Yesus. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata, lihatlah betapa ia menyayangi Lazarus. Yesus pergi ke kuburan. Kubur itu adalah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkanlah batu itu, katanya. Tuhan, kata Maria, sekarang dia pasti sudah bau. Dia sudah 4 hari dikuburkan. Lalu Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan jika engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Mereka pun menggulingkan batu penutup kubur. Kemudian Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Maka keluarlah orang yang sudah mati itu. Tangan dan kakinya dibalut dengan kain lenan. Kain itu menutupi tubuh dan wajahnya. Yesus berkata kepada mereka, lepaskanlah balutan kain pada tubuhnya dan biarkan dia pergi. Banyak orang Yahudi mengunjungi Maria untuk melihat yang Yesus lakukan. Mereka pun percaya kepadanya. Dah. Kemarin, seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Sampai akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan untuk memuaskan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa harus bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang Maria dan Marta, ya, tipe orang-orang Kristen. Ada yang sibuk dalam hal yang lain, ada yang sibuk ke Tuhan, yang ini sibuk ngurusin sendiri, melayani, yang ini sibuk ke Tuhan. Ya, nah ini Lazarus ini saudara laki-laki mereka berdua. Kisah Lazarus ini sangat erat dengan Injil, ya. Kan Papi pernah ajarin kalau Yesus itu sering mengajarkan hal-hal rohani, sering mengajarkan banyak hal dengan menggunakan perumpamaan yang dipraktekkan, dengan menggunakan praktek-praktek jasmani, hal-hal yang
kelihatan. Dia mempraktekkan ajaran dia, gitu. Ngerti kan? Sering. Contohnya kayak Lazarus ini, seperti Lazarus ini. Lazarus sudah mati 4 hari. Ya. Yesus yang penuh dengan kasih, dia rela datang kembali ke tanah Yudea, padahal sebelumnya dia pengen dibunuh oleh orang Yahudi, tapi dia tetap datang. Karena memang dia mempraktekkan ajaran dia bahwa kita harus mengasihi, ya, rela berkorban, ya, itu dipraktekkan semua. Ya, kita tahu Yesus itu satu-satunya pribadi yang bisa melakukan, mentaati semua perintah Allah, perintah Bapaknya dengan sempurna. Gak ada satupun yang gagal, karena kalau satu gagal, itu gagal terhadap semuanya. Jadi Tuhan itu menuntut sempurna semuanya. Satu hal dilakukan harus sempurna, dan semua harus dilakukan sempurna, ya. Jadi Lazarus sudah mati 4 hari. Papi sering bilang bahwa manusia kita ini dilahirkan dalam keadaan mati rohani dan membenci Allah, ya. Itu karena Adam dianggap sebagai wakil yang pertama dari manusia, jatuh dalam dosa, dan dosa itu menjalar ke keturunannya. Kita jadi punya kecenderungan hati yang selalu pada perbuatan dosa, ya. Sejak saat itu manusia semakin tambah hancur. Dari zaman Adam sampai hari ini, dosa itu semakin bertambah parah, ya. Waktu Adam pertama kali melakukan dosa, dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan udah bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, maka kamu akan mati. Mati di situ artinya mati rohani, gitu. Akan menghadapi maut, ya. Dan di Efesus 2 juga Paulus, ya, firman Tuhan melalui tulisan Paulus mengatakan, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Jadi kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi semua dulu tuh pernah mati, dilahirkan mati rohani. Itu firman Tuhan yang ngomong. Dan membenci Allah. Kamu bisa lihat, loh masa sih manusia lahir dalam keadaan membenci Allah? Ya, banyak ininya apa? Banyak dasarnya di Alkitab, ya, seperti Keluaran 20, ya, 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Manusia dilahirkan dalam keadaan membenci Tuhan dan mati rohani. Ya, Yohanes 3. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 3. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat, Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Terang itu menunjuk pada Yesus. Terus Roma 3. Semua manusia telah kehilangan, semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua tuh jahat. Ya, makanya Yesus bilang di sini, barang siapa berbuat jahat membenci terang. Terus di Roma 1. Banyak ininya apa dasarnya. Roma 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, enggak mengakui Allah. Manusia itu ada yang enggak mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran untuk kutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, ini
dosa-dosa manusia, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, busuk, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan fasik. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Dulu semua kita tuh seperti itu, mati rohani dan membenci Allah. Nah, kisah Lazarus ini sangat berhubungan dengan keadaan mati rohani. Ya. Lazarus mati 4 hari dikubur. Papi sering bilang, kalau kamu ketemu orang mati, kamu bisa ngomong sama dia? Nggak bisa kan? Dia nggak bakal merespon. Kamu kasih apapun juga dia nggak bakal merespon karena dia sudah mati. Jadi kita ini manusia nih, yang mati itu rohani kita, gitu. Bukan benar-benar mati. Ini kan hanya menyimbolkan saja, gitu, mengilustrasikan. Ya. Tapi yang mati itu kerohanian kita. Kita nggak bisa menanggapi Allah, nggak bisa menanggapi hal-hal rohani. Mati kita. Hati kita terbuat dari batu, nggak kena diapa-apain juga. Gitu. Jadi kalau kamu ngomong firman ke orang yang nggak kamu kenal, yang nggak kenal Tuhan, itu percuma, nggak bakal kena sama orang itu. Kalau kamu memuridkan seseorang, percuma, kecuali dia sudah mendengar Injil, mengerti Injil, dan bertobat dan percaya, baru dia bisa rohaninya hidup. Ya, nah, ini dipraktekkan Yesus waktu dia membangkitkan Lazarus. Ngerti? Waktu Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Kira-kira Lazarus keluar nggak? Enggak. Kenapa Lazarus bisa keluar? Karena waktu Yesus ngomong gitu, keilahian dia, Allah Tritunggal itu bekerja di dalam kuburnya Lazarus, memberikan nafas kehidupan. Lazarus bisa keluar. Ya, jadi harus ada pekerjaan Allah. Ya, Yesus kalau cuma ngomong kalau Allah Tritunggal itu nggak bekerja di dalam kubur, percuma kalau ini orang sudah mati kok. Sama kayak kita, kalau kita ketemu orang, menginjili orang, memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus. Kalau Roh Kudus nggak bekerja, mungkin logika dia bisa terima, bisa ngerti. Oh iya, secara logika gini. Walaupun dia akan menganggap, wah kok memalukan Injil itu. Kok Yesus Tuhan kok bisa mati disalib oleh penciptanya sendiri, telanjang lagi. Nggak mungkin lah, memalukan. Nggak mungkin ada Tuhan kayak gitu. Pasti dia kan berpikir kayak gitu, mendal. Kecuali Roh Kudus bekerja pada orang itu, baru dia bisa menerima. Makanya Papi selalu ajarkan bahwa lahir baru itu adalah awal dari segalanya. Lahir baru, Roh Kudus bekerja, dan ini yang paling penting ada Yesus. Ini semuanya penting ya. Roh Kudus bekerja, melahir barukan, ada berita Injil diberitakan secara lengkap, komplit, Alkitabiah, diberitakan dengan cara yang benar. Karena Roh Kudus sudah bekerja duluan melahir barukan orang itu, dia bisa merespon. Dia bisa melihat bahwa betapa bejatnya dirinya, betapa berdosanya dia. Yang dulu dia bisa ngerti bahwa dulu aku nih membenci Allah ternyata. Tapi dia bisa berubah, bertobat, akhirnya dia percaya Injil, berubah. Ya, dari situ terus Tuhan bekerja, ya, membenarkan dia, justification, sanctification, mengkuduskan orang ini, ya, terus dikuduskan dengan firman, dengan berbagai macam masalah hidup. Tapi Tuhan terus bekerja sampai dia di akhir, sampai dia mati, dia bisa
glorification, memuliakan Allah. Glorification ini bisa, kalau Papi bilang ya, selama dia hidup dia bisa glorification, dan nanti dia mati juga dia memuliakan Allah. Karena itu pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Ngerti? Allah yang memulai pekerjaan baik dalam diri kita, dia akan terus meneruskannya sampai kedatangan Yesus kedua kali. Jadi keselamatan itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah dari tunggal. Bukan, gak ada sedikit pun andil manusia. Karena itu manusia itu mati, gak bisa ngapa-ngapain kalau bukan Tuhan yang bekerja. Jadi kemarin kita belajar bahwa penginjilan yang salah dengan mengajak orang untuk berdoa, membuka hati, terima Yesus, memutuskan untuk terima Yesus, memutuskan untuk membuka hati dan menerima Yesus, memanggil Yesus untuk masuk dalam hatinya. Itu semua penginjilan yang salah. Itu semua artinya apa? Manusia percaya kepada keselamatannya melalui keputusan dia untuk membuka hati dan mengundang Yesus datang masuk ke hatinya. Dan di situ dia percaya diselamatkan. Berarti itu percaya dia diselamatkan karena keputusan, betul nggak? Tapi keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, bukan keputusan, bukan tentang manusia. Jadi kamu mesti ingat kekristenan itu bukan tentang manusia. Kekristenan itu tentang Yesus, tentang Tuhan. Tentang Yesus, tentang apa yang dia kerjakan di Kalvari, di salib. Dia mencurahkan darahnya bagi kita orang berdosa, penjahat-penjahat yang seterunya dia. Dan itu hebatnya tuh di situ, nggak bisa kita cerna. Kok mau Tuhan mati mencurahkan darahnya bagi musuh-musuhnya? Padahal dia nggak butuh kita loh. Betul nggak? Tuhan itu nggak butuh manusia. Tuhan itu sempurna. Sesuatu yang sempurna nggak membutuhkan apapun, bahkan manusia. Ngerti? Kalau dia butuh manusia, berarti dia ada sesuatu yang hilang di dalam sifat dia, di dalam hakikat dia, sampai dia membutuhkan yang lain. Dan artinya dia nggak sempurna. Kalau dia nggak sempurna, dia bukan Allah. Jadi Tuhan itu nggak membutuhkan manusia. Tapi hebatnya dia mau menyelamatkan sesuatu yang nggak dia butuhkan, gitu, nggak masuk akal. Dan itu kamu harus ingat, itu menjadi inti dari kekristenan kita. Nih. Kalau orang tanya, ngapain sih kamu jadi Kristen? Kamu bisa jawab, gue cuma pengen ikut satu pribadi yang sudah mencurahkan darahnya bagi aku, yang sudah menyelamatkan aku. Yesus namanya, aku cuma pengen ikut dia. Aku jadi Kristen, makanya aku pengen ikut dia. Makanya Kristen itu disebut pengikut Kristus. Banyak, kamu bisa lihat, memang di dalam Kristen kamu kalau buka Alkitab tuh banyak peraturan-peraturan, moral-moral, etika-etika, hukum-hukum banyak. Tapi itu bukan yang utama dari kekristenan. Sebelum kamu ngikutin itu semua, ya, kamu harus diselamatkan dulu, kamu harus lahir baru dulu, kamu harus ngerti dulu bahwa kekristenan itu tentang Tuhan, bukan tentang aku mentaati perintah Tuhan, bukan. Itu semua bonus nanti kalau kamu sudah ngerti keselamatan, kamu sudah dilahir barukan, kamu mendengar Injil, bertobat dan percaya, kamu diselamatkan, baru Tuhan akan menuntun kamu untuk mengikuti semua itu. Ngerti? Jadi bukan tentang kita. Kekristenan itu tentang Tuhan. Ya. Masih ya. Tapi sebenarnya mau ajarin kamu dari Yohanes 1. Ya. Tentang Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini bukti bahwa manusia itu
mati secara rohani. Tuhan datang kepada mereka, tapi mereka nggak bisa menerima Dia. Jadi kamu harus ingat, sekarang banyak di kekristenan zaman sekarang tuh putar balik. Jadi tentang manusia, bukan tentang Allah. Tentang manusia yang secara tulus membuka hati, mengikuti doa pendeta, membuka hati dengan tulus, mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, dia mengikuti doa pendeta, dia menerima Yesus, dan si pendeta menyatakan orang itu selamat. Tapi itu semua manipulasi, itu semua kejahatan dalam dunia penginjilan. Menuntun orang secara psikologi untuk membuka hati dan menerima Yesus, untuk mengikuti doa. Karena di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, karena dikatakan semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya karena melihat ayat ini, membaca ayat ini, mereka memanipulasi untuk manusia menerima Tuhan. Padahal itu Tuhan. Masa bisa segampang itu diterima oleh orang-orang yang membenci Dia? Kan nggak mungkin. Tapi di ayat 13 dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang ini adalah orang-orang yang lahir baru. Tapi semuanya adalah pekerjaan Allah, dari Allah. Itu loh fokus Kristenan itu. Semuanya tentang Allah, bukan tentang kita. Ya, paham? Itu Injil. Lahir baru, ayat 13, lahir baru. Dan ingat, harus ada berita Injil. Kalau Roh Kudus melahirkan seseorang, itu pasti ada berita Injil yang secara lengkap benar, Alkitabiah dengan cara yang benar. Itu pasti harus ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin orang itu bisa lahir baru. Dia mau percaya apa? Sedangkan dari Injil itu kita tahu sifat-sifat Tuhan, kita tahu pekerjaan Tuhan, kita tahu semua tentang Allah. Itu paling lengkap tuh dari pelajaran Injil. Nggak ada dari pelajaran lain. Injil yang paling lengkap. Jadi harus ada Injil yang tiap hari kita pelajari, 2 hari sekali kita pelajari tentang Injil. Injil itu sangat lengkap. Tiap hari kita belajar, mengingatkan diri kita masing-masing tentang Injil deh. Itu sangat penting. Apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Kalau hari ini kita hidup mungkin lagi susah, ya, lagi nggak punya uang, mau ngapa-ngapain susah, wabah, pandemi. Tapi kamu harus ingat, hidup ini bukan tentang kita. Walaupun hari ini kita susah, tapi hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Wes, itulah satu-satunya. Kalau kamu punya Tuhan, kamu punya segalanya, wes. Gak usah pusing. Gitu. Itu hubungannya dengan Injil. Oke? 2, 3. Ya, nanti ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah ini kita akan tentang kisah domba yang hilang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.